Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo saderenge kita lanjutaken kajian kita awali sekali lagi baca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita. Dengan Al-Fatihah mudah-mudahan apa yang menjadi doa-doa kita, hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saniki hadis maqalah yang ke 47 nggih terus. Wal maqalatu as-sabi'atu wal arba'una. Maqalah yang ke 47. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Jadi maqalah yang ke-47 ini hadis Nabi, dawe Rasulullah. Sidqul mahabbati fi salasi khisolin. Sidqul mahabbati, cinta yang benar, mahabbah yang benar, itu fi salasi khisolin, ada atau terdapat dalam 3 hal. Jadi kalau orang ngaku cinta, maka itu pasti ada 3 hal ini, tanda-tandanya. Kalau cinta kepada Allah, nah ini karena mahabbah kepada Allah babnya ya. Kalau cinta kepada Allah lah ini ya ada 3 hal ini. Jadi sidqul mahabbati, mahabbah atau cinta yang sebenarnya itu ada fi salasi khisolin, ada dalam 3 hal. Yang pertama yaitu ayyakhtaro kalama habibihi. Ayyakhtaro, dia akan memilih. Ayyakhtaro, dia akan memilih kalama habibihi, perkataan kekasihnya, ala kalami ghairihi, melebihi atas perkataan selain kekasihnya. Jadi dia akan lebih memilih apa yang diomongkan, disampaikan, dikatakan oleh kekasihnya dibandingkan dengan perkataan orang lain. Maka kalau kalau cinta kepada Allah berarti ya lebih senang mendengarkan kalamullah, lebih senang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah, yaitu Al-Qur'annya, hadis-hadis qudsinya.
daripada perkataan orang lain. Nah, kalau kita ini ngaku cinta kepada Allah tapi masih lebih senang dengan kalam yang lain, lebih senang dengan dangdutan daripada kalau ada bacaan Al-Quran, berarti ini dipertanyakan. Berarti belum sidqul mahabbah, belum cinta yang sebenarnya. Nah ini. Wa yakhtaro mujalasatana. Ini baru ketinggal ini. Wa yakhtaro mujalasata habibihi. Wa yakhtaro, dan dia lebih memilih mujalasata habibihi, untuk bersanding, duduk-duduk bersanding dengan kekasihnya, ala mujalasati ghairihi, daripada duduk-duduk dengan yang lainnya. Itu pasti otomatis kalau orang senang kepada seseorang, maka dia lebih senang kalau duduk-duduk berteman, bergaul ya dengan kekasihnya, daripada cangkruan dengan orang lain kan gitu. Nah, demikian artinya kalau cinta kaitannya dengan cinta kepada Allah, berarti ya lebih senang ibadah, bersujud kepada Allah, mendekat kepada Allah daripada mendekat kepada yang lain. Nah ini. Lah kalau kita ini kan masih, kalau sholat kok berat, kalau zikir ya enggak pati kuat rasa-rasen. Lah lebih senang jagongan, ngobrol yang lain. Lah ini berarti belum sampai makom sidqul mahabbah, mahabbah yang sebenarnya. Nih. Jadi ini yang kedua. Pertama tadi lebih senang mendengarkan perkataan kekasihnya daripada yang lain. Yang kedua lebih senang duduk-duduk atau bergaul, berkumpul bersama kekasihnya daripada yang lainnya. Yang ketiga, wa yakhtaro ridho habibihi ala ridho ghairihi, dan dia lebih memilih ridho kekasihnya daripada ridho yang lainnya. Jadi kalau misalnya milih, kan ada pilihan, pilih aku apa dia, ya pasti milih yang paling dicintai. Jadi ini sudah maklum, ini dawuh Nabi ternyata. Jadi ada 3 ini tandanya cinta yang sebenarnya. Kalau kita sudah lebih memilih kalamullah daripada kalam makhluknya, lebih memilih mendekat kepada Allah daripada mendekat makhluknya, lebih memilih ridhonya Allah daripada ridho yang lain, berarti cinta kita mahabbah kepada Allah ini benar, sudah benar-benar mahabbah kepada Allah. Ini sudah makomnya kekasih Allah. Wal maqalatu saminatu, kesimpulannya gini jelas nggih kesimpulannya. Dan ini kalau dawuh Nabi ini pasti jelas, karena dawuh Nabi itu sudah padat, singkat, padat dan jelas. Jadi gak perlu dijelaskan, itu paham kalau dawuh Nabi itu. Nah ini kesimpulannya. Jadi ada 3 bukti cinta yang sejati. Nah ini kediwaos. Lanjut. Wal maqalatu saminatu wal arba'una. Dan ini maqalah yang ke-48. An Wahb bin Munabbih, ada yang membaca Munabbah, guys. An Wahb bin Munabbih, dari Wahab bin Munabbih al-Yamani radhiyallahu an. Ini orang Yaman berarti dulunya. Dari Wahab bin Munabbih al-Yamani. Maktubun fit Taurati
telah tertulis di dalam kitab Taurat. Jadi beliau ini ahli Taurat. Dalam kitab Taurat yang beliau sudah membacanya, mempelajarinya, itu tertulis begini kalimatnya. Al-harisu fakirun. Orang yang serakah, orang yang tamak. Telah tertulis dalam kitab Taurat, al-harisu, orang yang tamak, orang yang serakah itu fakirun, dia adalah orang yang fakir. Dia adalah orang yang sangat miskin. Jadi fakir itu bawahnya miskin. Tingkatan kemiskinan tertinggi ya fakir. Kalau fakir itu kalau definisinya kan orang tidak punya penghasilan yang tetap, nggak menentu dan selalu dalam kekurangan. Kalau miskin itu di bawahnya, penghasilannya mungkin rutin, tapi tidak mencukupi, lah itu miskin. Nah kalau fakir ini ya miskin, yang paling miskin dan fakir. Orang yang fakir itu ada orang yang serakah, dia adalah orang fakir. Wa ingkana malikut dunya, walaupun dia itu orang yang telah menguasai dunia. Dia malikun, telah memiliki dunia, walaupun hartanya kaya. Kalau serakah hartanya banyak, tidak hanya jutaan tapi miliatan bahkan titian. Tapi rakus, tamak, ya tetap saja dia itu berarti orang yang fakir, orang yang sangat miskin. Karena artinya miskin kan selalu kekurangan. Maka banyak orang yang kaya, perusahaannya tak terhingga, tak terhitung, mobilnya tak bisa dihitung. Tapi kemudian ya masih saja menipu, masih saja korupsi misalnya, itu kan orang kaya semua. Jadi pada hakikatnya orang yang serakah itu orang yang miskin. Orang yang sangat miskin itu apa? Orang yang serakah. Wa ingkana malikut dunya, walaupun dia itu telah memiliki dunia, memiliki harta yang banyak. Jadi dunia itu apa? Aima bainas sama'i wal ardi minal amtiati wal jawahiri, yaitu apa saja yang ada di antara langit bumi ini, baik itu kesenangan-kesenangan, perhiasan-perhiasan, harta benda, dia sudah memiliki, ya senang-senang setiap saat. Tapi terus saja memiliki sifat serakah, ya nggak ada puasnya, dia terus kekurangan. Wal muti'u lillahi ta'ala, dan orang yang kedua yang tertulis dalam kitab Taurat ini, wal muti'u lillahi ta'ala, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muti'u lillahi, adapun orang yang taat kepada Allah. Wal muti'u lillahi, adapun orang yang taat kepada Allah itu muto'un, ditaati, linnasi, oleh manusia. Orang yang taat kepada Allah pasti ditaati, didengarkan perkataannya. Wa ingkana mamlukan ai abdun linnas, walaupun dia itu budak. Walaupun orang itu orang budak, rakyat jelata, kalau taat kepada Allah pasti didengarkan perkataannya, pasti ditaati. Nah ini fadilahnya orang yang taat kepada Allah, maka nanti akan ditaati oleh makhluknya Allah, oleh manusia. Wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnas wa ingkana mamlukan. Walaupun dia ini budak yang menjadi dalam kekuasaan orang lain, tapi kalau ngomong perkataannya didengarkan, bahkan ditaati, karena dia orang yang taat kepada Allah.
Wal qani'u, yang berikutnya wal qani'u, dan orang yang bersifat qanaah. Wal qani'u ay as-sakinul qalbu, yaitu orang yang hatinya ini tenang, neriman, ridho. Jadi kalau penjelasannya qani di sini as-sakinul qalbu. As-sakinu orang yang tenang. Sakinul qalbi, hatinya tenang, inda adamil ma'lufati, dia itu ridho dengan apa yang tidak dimiliki, ridho dengan apa yang dimiliki. Jadi kalau dia tidak punya seperti orang lain, ya dia ridho. Dia punya dengan sesuatu yang sedikit, dia rela, ridho dengan pemberian Allah. Jadi ridho bikismatillah itu qanaah, neriman. Orang yang neriman itu ya. Lawannya tamak tadi itu ghaniyun, dia adalah orang kaya. Ghaniyun, dia adalah orang kaya, wa in kana jai'an, walaupun dia itu orang yang lapar. Wa in kana jai'an, walaupun dia orang yang lapar. Wal qani'u ghaniyun, orang yang bersifat qanaah, neriman ing pandume Gusti Allah, itu ghaniyun, dia adalah orang yang kaya. Hakikatnya dia itu orang yang kaya walaupun dia itu orang yang sering kelaparan. Jadi ini pelajaran ini tertulis di dalam kitab Taurat. Jadi ada 3 hal ini sudah tertulis, diajarkan oleh di dalam kitab Taurat. Pertama, berarti diajarkan, diperintahkan kita itu memiliki yang pertama tadi apa? Tidak tamak. Karena pada hakikatnya orang yang tamak itu dia adalah orang paling miskin di dunia. Walaupun dia telah memiliki harta benda, harta dunia, kekayaan dunia. Yang kedua, agar kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Karena kalau kita taat kepada Allah, maka makhluk-makhluk Allah ini akan ditaatkan kepada kita. Yang ketiga, agar kita ini bersifat qanaah, neriman, tidak serakah. Jadi lawannya tamak tadi adalah qanaah. Qanaah, neriman. Nah, orang yang neriman itulah pada hakikatnya orang yang kaya. Karena ya sudah dapat merasa cukup. Ini kesimpulan dari makalah yang ke-48.